Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, teror sang penunggu akan berkisah tentang asal-usul Jaka Sembung, sang pendekar sakti dari Tanah Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda, sejarah, dan misteri selanjutnya. Jaka Sembung alias Parmin adalah seorang pendekar sakti asal Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jaka Sembung juga digambarkan sebagai seorang jawara tangguh yang memimpin perlawanan rakyat menghadapi kesewenang-wenangan VOC atau Kompeni Belanda di pesisir utara Jawa Barat. Jaka Sembung adalah murid seorang petapa sakti yang bernama Ki Sapu Angin. Dalam hikayatnya, Jaka Sembung adalah salah satu sosok yang sangat melegenda bagi masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jawa Barat. Jaka Sembung merupakan seorang pendekar atau jawara yang memimpin perlawanan rakyat di wilayah pesisir utara Jawa Barat, tepatnya di daerah Kandang Haur, Indramayu. Dijuluki Jaka Sembung karena menempa ilmu dan berguru pada seorang kiai dan pertapa sakti bernama Ki Sapu Angin. Ki Sapu Angin adalah pendekar sakti yang mengasingkan diri dari keramaian, dan konon tinggal di daerah Gunung Sembung, tepatnya di kawasan pesisir utara Cirebon, Jawa Barat. Selain sebagai pendekar tangguh, Jaka Sembung juga digambarkan sebagai sosok yang sangat religius dan taat menjalankan perintah agama Islam. Tak hanya sebagai jawara sakti, Jaka Sembung juga adalah seorang santri yang sekaligus gemar bersyiar dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun perlu kalian ketahui, bahwa Jaka Sembung ini sebenarnya hanyalah tokoh fiksi yang kebetulan memiliki latar belakang seperti dalam kehidupan nyata. Dan simak penuturan tentang jawara sakti asal Kandang Haur ini. Kisah Jaka Sembung ini sangat populer berkat komik cerita silat dengan judul yang sama karya Jair Warni Ponakanda atau yang lebih sering ditulis Jair. Jair sendiri adalah salah satu komikus ternama Indonesia kelahiran Cirebon. Maka tidaklah mengherankan jika ia begitu memahami budaya masyarakat pesisir utara yang ia imajinasikan ke dalam kisah Jaka Sembung. Seri pertama dari komik ini berjudul Jaka Sembung vs Bajing Ireng, yang dirilis pada tahun 1968. Sejak saat itu, popularitas pendekar bergolok yang selalu mengamalkan surat Al-Fatihah ini begitu melegenda. Bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai golongan dan usia begitu menggemarinya. Jaka Sembung pun makin terkenal saat diangkat ke layar lebar pada awal tahun 1980-an. Jaka Sembung sendiri berlatar tahun 1700-an, saat VOC Belanda sedang ganas-ganasnya menindas rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Namun, Jaka Sembung juga pernah muncul bersama dengan si buta dari Gua Hantu. Padahal Jaka Sembung dan si buta dari Gua Hantu jelas berbeda masa periodenya. Akan tetapi, Jaka Sembung dan si buta dari Gua Hantu memang dirilis sebagai bentuk penghormatan Jair kepada Ganes TH. Menurut Jair, Jaka Sembung adalah murni sebuah kisah rekaan yang ia ciptakan, dengan memadukan budaya maupun cerita rakyat yang diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat di sepanjang daerah pesisir utara Jawa Barat. Maka tak jarang pula ia memasukkan beberapa budaya atau kearifan lokal yang hingga kini masih dianut oleh masyarakat di kawasan tersebut. Namun apa yang dilakukan Jair ini malah melahirkan persepsi publik yang meyakini bahwa Jaka Sembung adalah kisah nyata. Saat itu, banyak masyarakat yang telah kehilangan batasan antara kisah fiktif dan cerita yang nyata. Jaka Sembung pun sukses menyihir semua orang dan begitu banyak dari mereka yang lantas menganggap bahwa kisah ini adalah sebuah legenda seperti halnya Sangkuriang atau Malin Kundang. Di era kejayaan Jaka Sembung sekitar tahun 1980-an ini justru banyak orang yang lantas mencoba untuk bisa mewarisi ilmu-ilmunya. Saat itu, daerah Gunung Sembung yang lokasinya berseberangan dengan komplek pemakaman Sunan Gunung Jati sering dijadikan tempat bertapa.
Bahkan kabarnya, ada beberapa orang yang mengaku-ngaku pernah diberi sebilah keris oleh Jaka Sembung saat bertapa di sini. Tentunya hal tersebut tidaklah mengherankan karena meski Jaka Sembung adalah tokoh rekaan, namun alur ceritanya justru bersumber dari kebudayaan ataupun cerita rakyat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan kita patut bangga kepada Jairwarni Ponakanda yang telah berhasil menghidupkan semangat perjuangan rakyat di pesisir utara Jawa Barat dalam sosok Jaka Sembung. Bagaimana menurut kalian? Apakah tokoh Jaka Sembung itu fiktif, ataukah nyata? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nantikan episode selanjutnya, tetap di Teror Sang Penunggu.